Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti yang terlihat oleh teman-teman pada malam ini, ya, saya adalah pemain cadangan atau peran pengganti, ya kan? Jadi sebagai orang yang menggantikan, saya sadar diri dong, ya kan? Pasti tidaklah seperti Pak Zen. Pak Zen tidak bisa seperti saya tidak bisa seperti Pak Zen. Jadi teman-teman ikhlaslah menerima, ya. Iya. Oh gitu. Oh ya. Jadi siapa yang menggantikan? Oke, apapun itu yang jelas. Oh ya. Oke ya, apapun itu yang jelas malam ini saya ingin memperkenalkan diri. Karena ada istilah tak kenal maka kalau sudah kenal banyak yang bisa dipelajari. Iya. Oke. Nah, ini saya baru dapat link Zoom-nya. Saya akan masuk ke Zoom biar teman-teman. Tapi sebelumnya sudah pernah lihat saya belum? Di bawah. Oh, gitu. Slebek? Ya dong, saya kan harus gimana gitu ya. Asik lah. Berarti saya kategorinya adalah dosen yang hilang ya, judul sinetronnya ya. Dosen yang hilang dan kembali lagi. Berarti oh gitu ya. Gitu ya. Muncul nggak sih di sana? Muncul nggak sih? Iya. Oke. Ini lagi problem. Oke. Biar kita. Ini lagi. In progress. Di sana kelihatan nggak sih? Enggak, maksudnya di itu slide-nya jalan nggak? Itu slide-nya jalan. Iya makanya. Bukan. Jadi kemarin juga pernah kayak gini. Kemarin juga pernah kayak gini. Berbagi layar random. Berbagi layar random. Selalu seperti ini. Selalu seperti ini. Ada Indra Said Agil juga sih. Ada Indra Said Agil juga sih. Nah di sana nggak itu, di sana nggak. Nah di sana nggak itu. Nggak. Ya itu maksudnya kalau kita ganti-ganti di sini kan dia nggak jalan. Nah tadi malam ada juga problem kayak gini diberesin sama imam. Kayak gini diberesin sama imam. WA imam ya berarti ya. WA imam ya. Ada ya. Nah, imam dibantu dong gitu. WA imam ya berarti ya. WA ada.
Oke, jalan. Akhirnya berhasil. Baiklah teman-teman ya. Politeknik LP3I Jakarta kampus Jakut. In subject kewirausahaan digital. Oke, next slide. Bantu dong. Ya. Duduk atau duduk. Tata tertib perkuliahan. Wah. Konsentrasi, walaupun nyantai tapi tetap konsentrasi, memperhatikan supaya ada yang nyangkut ya. Mungkin dari 100 kalimat yang Bapak sampaikan, minimal 1, 2 ya. 1 ya. Jangan berisik. Kan berisiknya udah tadi ya. Jangan berisik saat dosen menjelaskan. Aktif dalam perkuliahan. Apa maksudnya nih? Bukan ini. Saya terbiasa, alhamdulillah akhirnya bisa ngotak-ngatik sendiri. Maaf ya. Maksudnya gini, ya, bukan hanya melulu, malah nanti, ya, kelihatan carmuknya kelihatan banget carmuk. Artinya, ya terlibatlah dalam perkuliahan ini, terlibat ya. Berpakaian sopan banget ya semuanya ya. Next, I want to introduce myself. Kita pindah alam sebentar ya. Kita pindah alam sebentar. Beli roti ya. Udah segitu aja ya. Wow. Oke. Kandidat dokter ya, kandidat dokter. Artinya sekarang lagi nyelesain disertasi dong ya kalau S3. Lagi nyelesain disertasi, udah sidang 2 kali, tinggal 2 kali lagi. Udah sempronya udah. Tutupnya udah, tinggal terbuka dan oh ya kan nanti wisudanya online teman-teman. Dan I was born in Padang. Anybody from Padang here? Tanjung ya. Kemudian ini penampakannya ya. Salah satu hobi saya nih teman-teman bakso ya, bakso. Bisa banget. Oke. Oh, iya ya, berarti tersesat ya, tersesat. Oke, my experience at LPTI yaitu karir saya diawali dengan Japanese. Anybody can speak Japanese? Konnichiwa, hai. Oh, sayonara. Nih, sayonara udah mau pulang atau ya? Kalau siang apa? Hai, itu Korea. Oke, sekitar 2 tahun menjadi pengajar bahasa Jepang di LP3I Pusat, kemudian menjadi ketua jurusan manajemen bisnis otomotif. Saat itu ada jurusan manajemen bisnis otomotif, ditutup
Akibat pandemi, terus peminatnya juga berkurang. Terakhir itu mahasiswanya hanya 4 orang. Akhirnya dilebur ke manajemen yang lain. Dilebur, dipindahin. Gitu. Karena entah kenapa LP3 itu melihat ada talenta tersembunyi pada diri saya, katanya sih gitu. Talent ya, I have X talent ya. Akhirnya menyemplung di marketing. Nyemplung di marketing. Sesuai banget. Apa hadiahnya? Karena saya mencapai target pada tahun 2012, dapat jabatan menjadi branch manager LP3I Balikpapan. Oh, keren dong ya. Kurang lebih 2 tahun, awal 2012 sampai akhir 2013. Kemudian dipanggil lagi ke pusat, ternyata dipindahkan ke LP3I Ciledug. Ada orang Ciledug nggak? Di mana? Saya Ciledug. Ciledug ya? Di itu. Iya. Sip. Nah, sekitar 1 tahun di sana dipindahkan ke LP3I Cirebon. You know Cirebon? Tuh. Oh, ada Cindy ya. Dan 2014 sampai 2016 ada yang terjadi di sana, hanya saya yang bisa menyelesaikan. Jadi saat itu kampusnya disegel oleh orang-orang Borneo ya, orang-orang Dayak itu, karena ada salah satu mahasiswanya tersakiti gitu ya. Mental. Nah, nggak bisa. Mentalnya akhirnya orang-orang sana preman-premannya lah, katanya nyegel ke kampus. Anehnya yang ditanya kesiniin Pak Bakri. Kata mereka. Iya, yang mengawali dulunya yang mengawali. Akhirnya saya datang ke sana, alhamdulillah, gembok yang tadinya itu yang tadinya gembok kita. Semua mahasiswa terharu. Nah, ya kan, udah sempat 1 bulan tidak dapat. Karena dihadang. Akhirnya 2 tahun selesai, 2016 sampai 2018 saya dipanggil lagi ke pusat, Head of Management and Engineering Program. Panggilan bahasa ya. Jadi apa yang dipelajari sekarang itu saya ikut merancangnya ya, kurikulumnya. Terus 2020 apanya? Posisinya. Nah, akhirnya kan terjadi badai. Jadi badai dia, tahu kan? Jadi gelombang seperti ini sehingga hampir 70 SDM. Jadinya saya, jadi saya untungnya saya mempersiapkan diri saya supaya hampir di setiap kampus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kelas ini juga memberikan kesan baik ya. Dan formal education-nya adalah terakhir saya menyelesaikan Setiami S2-nya di Setiami 10. Teman-teman lagi di mana tuh? 2010 teman-teman lagi di mana? Lagi unyu banget ya, unyu ya. Masih diantar sekolah waktu itu ya. Kemudian S1-nya selesai tahun 93 teman-teman. Kencang ya gitu. Oh, betul juga. 2 orang itu belum nikah juga. Belum ketemu Bunda. Dan Oke ya, next. Why? Kenapa bisa bahasa Jepang?
Haji Mas, atas no nama apa itu Mas? Makanya dengerin, ya. Minasan Hambangwa, watashi no namae wa Bakri to omashimasu. Dozo yoroshiku. Mantap kan? Jadi kalau ada Subasa boleh ngomong dengan saya ya. Ya. Karena apa? Karena bekerja di Jepang selama 3 tahun teman-teman. Ikut program yang diselenggarakan oleh Disnaker tahun 2000 sampai 2003. Masih embrio atau gimana? Oke, nama perusahaannya adalah Uzumi Kiko, teman-teman. Tachikawa, Jepang. Masih tergambar sama saya, masih terbayang perusahaannya seperti apa. Nah, ini saya senang banget ada salju baru turun, ya kan? Ini kan salju teman-teman. Sengaja biar teman-teman ini. Oke ya. Dan hingga saat ini jika ada kerabat atau teman-teman kalian yang pengen ke Jepang, saya masih bisa menyalurkan ke sana, teman-teman. Oh, bisa banget. Bisa. Apanya? Biayanya? Sampai berangkat 20. Iya ya. Iya. Dari segi wajah udah Jepang banget kan? Iya. Gaji bulannya 30 juta. Iya. 1 bulan sama aja udah untung. Teman yang bisa menyalurkan setiap tahun 6 bulan. Nah, memang harus lancar banget kayak Bapak tadi nih, kayak tadi harus lancar banget, nggak ada jangan. Pak, pekerjaannya itu emang bagian perkantoran atau apa aja gitu? Hasil interview. Nanti kan 6 bulan nih masuk ke pelatihan. Setelah 6 bulan, setelah dilaporkan bahwasanya peserta ini sudah bisa bahasa Jepangnya sudah memenuhi syarat, datanglah perusahaan wawancara teman-teman. Dari hasil wawancara tersebut ditentukan perusahaannya. Saya bergerak di bidang pabrik macam-macam, selama 6 bulan itu diberikan pertama bahasa, kemudian budaya, terus semacam skill tentang bekerja segala macam itu. Kan kenalkan jenis-jenis pekerjaan misalnya. Dari situ teman-teman harus tahu cenderungnya kemana gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau tertarik nanti jawab. Kalau pabriknya juga enak. Kerja pabrik di sana nggak nyiksa. Nah, kalau di sana di bawah UMR gajinya disortir. Curhat. Curcol dia, curhat colongan. Next. Oke. Lagi. Yukoso. Hah? Apa itu? Bukan.
Terima kasih kan arigato. Nah, Arigato ini ilmu gozaimasu. nih buat teman-teman. Yokoso apa itu artinya? Yokoso. Silakan. Kalau silakan itu goso. Yokoso. Yokoso itu Gozo. kayaknya begitu. Menyambut. Selamat datang. Yo. Dikit lagi, selamatnya benar, tapi sedikit lagi. Selamatnya benar, tapi sedikit. Selamat datang. Kan konnichiwa tadi. Ini tangan saya udah begini nih. Selamat datang. Terus, next. Mudah-mudahan harusnya kira perusahaan digital. Terus, Berasu. Berasu Menikmati. apa? Nggak tahu. Ya, selamat datang. Oh. Kurasu, gampang kan? Yokoso. Yokoso. Kita kurasu. Ya, dapat dong dua kata. Udah tahu dua kata ya. Yokoso. Stop dong. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan saya, ada Facebooknya, ada Twitternya, ada Instagramnya, YouTube, kemudian Facebook tetap, Twitter, Buta, dan sebagian kalau cewek-cewek Buta. Kalau itu. Ya, bisa bilang oh, cheer. Hai. Kok tahu aja sih udah di end. Wah. Nah, karena Bapak kan memang lagi menjalankan sebuah bisnis. Enggak, WA bisnisnya Bapak kan punya salah yang dimasukin ke WA adalah bisnis herbal. Oh iya, kan? Ya, dan segala macam. Ada. Jadi yang kok baik, Brin? Oh ya? Masih udah di subscribe belum? Coba dong. Asik. Ya, gini. Ya, makanya hari ini ya, kan lumayan nambah nih subscriber. Lah kan sambil menyelam air aku. Kan dianggap hadir apabila Instagram nggak menghasilkan. Nah, YouTube atau ya, YouTube. Iklan kan? Coba diklik gambarnya, terus pilih video terbaru dong. Pilih video terbaru. Caranya adalah buka YouTube, kemudian pilih 4 tahapan. Oh, klik foto saya, kemudian klik video, ya, terus klik videonya atuh. Nah, yang terbaru videonya 4 tahap. Lah, bahagia dong, ya kan, mendapati.
Belum. Kan kalau silver itu 100.000. Iya. Ini nanti absensinya adalah bagi siapa yang komen di video terbaru. Ayo. Gini, saya ini malam ini hadir. Nggak tahu. Dan gini, kan saya menurut pengalaman saya, YouTuber nampilin sampai jadi alangkah baiknya komen di video terbaru. Nah, dari situ saya akan lihat. Coba tes deh, komen di video terbaru. Rasanya gini. Ih, pakai itu dong. Kasian banget. Komen dong, komen. Enggak, agak gimana gitu. Kalau tulis hadir terkesan banget kan. Siap. Benar. Nah, kamu kok udah tahu tentang YouTube sih? Jadi komen biar nggak dianggap spam, maka komennya sesuai dengan isi video. Jadi yang di komen itu isi videonya. Tapi kalau Pak saya ini gini. Nah, kalau disebutkan nama terkesan banget itu namanya sub for sub. Itu dilarang. Ayo, silakan ditulis komen. Ini komen hadir nanyain lagi. Infonya sangat bermanfaat gitu. Ya, atau gini. Menurut pendapat saya, ya menurut pendapat saya, nah isinya kan beda-beda. Menurut pendapat saya, video ini sangat memberikan informasi. Elegan kan? Setara. Alhamdulillah, saya dapat subscriber banyak nih. Kalau yang di rumah, oh enggak. Oke, diklik. Arigato gozaimasu. Artinya? Let's go. Arigato. Terima kasih. Ada gozaimasu itu adalah kalimat sifat. Jadi kalau arigato seumuran. Arigato gitu, itu seumuran. Atau orang tua ke anaknya. Arigato ne? Dan ne-nya ya, ne-nya itu ya, begitu. Itu logatnya. Mau dicek sekarang nggak? Ntar ya. Asik. Kita buktikan dulu ya, apakah benar teman-teman. Jangan dihapus, jangan dihapus. Nah, digedein biar kelihatan. Yulia Ekasari.
Beneran nih kalau benar nih teman-teman udah punya subscriber. Telegram 14. Enggak mendapatkan satu subscriber itu benar-benar ini benar-benar benar-benar ini banget. benar-benar ini banget. Yulia Ekasari, menurut pendapat saya video ini sangat memberikan informasi untuk saya yang ingin bergabung. Oke. Memenuhi syarat nih, memenuhi syarat banget nih. Oke, ini dipindah ke sini biar gak ganggu. Halo guys, yang di seberang sana, jangan lupa subscribe, komen. Ya. Yulia Ekasari mana? Sudah, Pak. Kok namanya paling atas ya? Yulia Ekasari. Oke. Pertemuan 7 dan 8. Selanjutnya Rahma Rizky Amalia. Tuh teman-teman akhirnya belajar ilmu subscribe kan? Kan digital nih teman-teman. Ini kan salah satu ilmu digital. Dan saya kasih tahu sebenarnya cara yang betul adalah videonya ditonton dulu sampai habis. Setelah habis baru dikomen. Setelah dikomen baru di like. Setelah di like baru subscribe. Itu adalah syarat untuk mensubscribe channel orang. Sehingga permanen dia. Kalau enggak ditendang sama wah, ini orang spam. Itu dihitung spam. Kalau tidak mengikuti caranya yang tadi. Ya, udah terlanjur dong. Asik. Iya. Cindy. Orangnya. Oh, yang kayak orang Jepang. Oh, teman-teman, UTS-nya Bapak yang meriksa tahu. Iya. Oh ya. Berapa? 7. Wah. Soal pelajaran mah gampang. Farida Holdiana. Yang kayak orang Jepang juga. Tadi Cindy katanya kayak orang Jepang juga. Farida Holdiana. Oh, duduk yang paling depan ya. Kemudian Ayu dia. Oh, yang tadi. Bapak ngambilnya dari Pak bawah dulu. Jadi siapa yang pertama? Ya. Isnaini. Oh, ternyata kamu. Isnaini. Nah, jadi caranya Bapak love dulu ya. Love. Like. Thank you. Gitu ya. Enggak. Jadi Isnaini.
Scania. Mana? Oh, Scania. Kita love dan kita jempolin. Semoga bermanfaat. Jadi balasnya juga, ini teman-teman kalau mau jadi YouTuber, apa komen orang ikuti. Dia kan bilang sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kan dia bilang sangat bermanfaat kan? Biar tidak dianggap spam. Wah, ini kalau nggak gitu, YouTube menganggap wah ini orang sama nih. Kayak beli-beli YouTuber gitu, beli-beli subscribe. Kan orang Indonesia ini biar cepat monet, kadang dia beli subscriber. Nah, itu spam. Itu merugikan YouTube. Apa bisa merugikan itu kan dia juga sering, jadi banyak pengguna YouTube kan. YouTube nggak mau begitu. YouTube maunya natural. Tapi kalau kita bikin video, terus sudah 100.000 itu beneran itu ke rekening kita. Itu nyantumin rekening YouTube. Nih, sekalian nih. Mumpung ada pertanyaan nih. Mumpung ada pertanyaan ya. AdSense, jadi kita buka akun di AdSense. Nah, buka akun di AdSense, kita daftarkan YouTube kita tadi. Nanti pihak AdSense-nya minta rekening kita. Nih, contoh Bapak ya. Itu Bapak udah Kan otomatis. Jadi YouTube itu udah sendiri ya kita ya. Iya. Nah, ini pendapatan Bapak, tapi masih kecil jangan diketawain ya. Tereng. Satu. Tuh, 1 juta. Itu nggak besar sekali, wow. Sebulan. Jadi buat penyemangat teman-teman supaya menjadi YouTuber. Besok kita bikin viralin aja. Nah, sekarang halo. Sekarang ini YouTube kan punya fitur baru namanya YouTube Short. Jadi itu nyaingin TikTok. Jadi teman-teman apa aja di vlog masukin gitu. Saya videoin adik saya lebih santri, Pak. Wah, itu keren tuh. Nah, tuh durasinya pertahankan di bawah 1 menit ya. Ya betul. Cindy udah kan? Pak, mau tanya Pak, saya Pak. Niken. Wah, ini sudah ada yang like sebelum saya. Menurut pendapat saya, Oke, nggak apa-apa. Diperbolehkan kok. Niken, ada di N. Itu 1 juta itu Iya. Besar nggak sih? Rahma Rizky Amalia. Mana? Oh, Rahma udah kan ya. Oke. Wah, YouTubernya ramah banget. Balas orang. Pak. Itu ada yang namanya Gita kan bisa. Kenapa dia? Kan belum. Kan ke atas dia. Sangat memberikan informasi. Terima kasih. Julia kan udah tadi. Di atas Julia adalah Vina Eryani.
Nah, jadi teman-teman kalau bikin nama aneh-aneh akan ketahuan. Misalnya Cantika apa gitu. Namanya akan ketahuan di sini. Tersakiti apa gitu. Iya. Zaman dulu orang bikin nama, bikin akun kan gitu. Iya. Anak yang terbuang. Macam-macam ya. Kina. Iya. Vina mana? Mana? Oke, Dela. Terima kasih atas informasinya, very good news. Oh, thanks. Gitu ya. Oh, bahasa alay-alay gitu, nggak boleh. Vina. Dela. Oh, untung namanya sesuai dengan absensinya. Yunisa. Oh. Yunisa. Yang di seberang sana mana? Sudah, Pak. Udah. Gita Arafa. Pak, saya mau tanya dong. Ya, silakan. Pak, maaf Pak, kalau misalkan nih kita mau apa? Kalau sudah dapat AdSense itu biasanya di apa namanya tuh subscriber berapa dan kayak atau viewersnya tuh udah berapa ribu atau berapa ratus baru bisa kita terima AdSense dari YouTube-nya itu, Pak. Oke, nah jawabannya adalah YouTube membuat dua persyaratan. Yang pertama, subscriber ini minimal 1000, mendapatkan 1000 subscriber, teman-teman. Itu langkah pertama. Langkah kedua nih, mendapatkan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang, guys. Jadi di situ kenapa YouTube akhirnya ngasih kita uang? Kita kan pasti berusaha untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi dua itu persyaratannya. Apabila dua persyaratan tersebut sudah tercapai, YouTube akan memberikan notifikasi di email kita bahwasanya Anda sudah memenuhi syarat menjadi mitra YouTube. Gimana lihatnya? Nah, cara lihatnya ini teman-teman. Sekaligus Bapak ini kan digital kan? Benar nggak sih? Mau digital nggak? Ya dong. Ya. Sebentar, Bapak skip dulu, Bapak sensor dulu. Wah. Apaan sih? Bentar. Ya. Bentar ya. Kasihan Pak Saham tuh ya. Nah, ini dia. Kelihatan nggak di sana? Kelihatan ya? Iya, kelihatan Pak. Oh, di sini nggak kelihatan. Nah, jadi Bapak
Yang tadi kan namanya Bakri Tanjung Channel kalau ini ya. Kalau ini kan Bakri Tanjung Channel. Nah, Bapak bikin akun kedua namanya Bakri Tanjung Podcast. Ada podcastnya dong. Ya. Nah, ini di mana ngelihatnya? Di sini pencapaian kita sudah berapa? Nih, teman-teman, pencapaiannya. Jadi apapun yang kita posting di YouTube akan direkam oleh YouTube. Bagaimana cara bergabung atau bagaimana menjadi mitra YouTube? Satu, memenuhi persyaratan pertama yaitu 1000 subscriber. Nah, akun kedua Bapak sudah berapa ini? Sudah lebih dong. Tapi yang kedua belum tercapai. 4000 jam tayang ini. Lagi berusaha ngumpulin 4000 jam tayang untuk channel kedua. 393 jam itu dari video awal sampai berapa kali rekam jadi dikumpulin 365 hari. Jadi dia hitung 365 hari. 393 jam yang udah Bapak dapatin dari video-video yang Bapak share. Ya, Bapak share video akhirnya kekumpul, share video kekumpul. Nah, satu lagi yang perlu diketahui tidak banyak orang tahu nih. YouTube menyiapkan kita uang sebanyak 10 juta. Asalkan kita mendapatkan 10 juta jam tayang juga. Bapak baru ngumpulin 41.000 jam tayang. Baru 41.000. Shot. Nah, kalau ini katakanlah iseng ya, mustahil lah ya. Tapi ini yang kita kejar. Jangan pesimis ya, optimis atau. Nah, di sini Bapak memposting video-video yang ada kaitannya dengan selain pelajaran. Nah, satu hal lagi teman-teman. Kalau ingin menjadi seorang YouTuber, kontennya jangan ngacak. Konsisten. Satu konten. Pelajaran ya pelajaran aja. Nah, ini Bapak kan udah terlanjur bikin info tentang lowongan CPNS, P3K, honorer, dan sebagainya. Jadi itu boleh, masih satu topik. Nah, satu topik ya. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan, boleh? Boleh kita lanjutkan? Ya boleh Pak, makasih infonya. Oke, belum dikembalikan. Bagaimana jawabannya? Apakah menjawab pertanyaannya? Iya menjawab Pak, soalnya saya pun agak penasaran gitu loh. Terima Maksudnya kasih Novia. Udah berapa subscribernya Novia? Enggak, aku enggak buat. Nah ini dia. Thanks banget Pak, info yang sangat. Oh ya. Yeah. Ayu dia 2 kali. Ayu dia 2 kali. Balasnya nanti aja ya, gimana? Farida udah. Bapak love aja dulu. Faiza. Baru kali ini teman-teman melihat YouTube Studio ya. Maaf, nah, nanti saya jelasin ya. Emang kita udah ada komennya. Oh ya? Nanti saya jelasin kenapa diklaim hak cipta. Nanti saya jelasin. Faiza Kurniasi udah. Umi Hani ada? Iya Pak. Udah komen belum? Sudah. Oh ya, yang kita bacakan komennya Umi Hani tadi kan? Umi Hani. Novia. Ini tadi Saya, yang Pak. nanya. Iya. Novia dapat poin 10. Bagi yang nanya dapat poin ya.
Oke, makasih Pak. Sama-sama, Novia. Next, Jihan. Ya Pak, Jihan. ya Pak. Oh, online. Oke. Pak sekalian mau nanya boleh nggak Boleh Pak? banget. Silakan. Ya Pak. Ah, mau nanya, itu kan Bapak kontennya tentang CPNS atau PNS gitu. Kalau pindah ke instansi yang apa ya, bukan linear itu gimana caranya Pak ya? Ada nggak di situ? Bisa diulang karena tadi ada rame di sini. Ya, ya Bapak kan kontennya tentang CPNS atau PNS, membahas tentang masalah itu. Bagaimana caranya pegawai PNS yang ingin pindah tapi dengan pendidikan yang tidak linear dengan tempat yang dituju. Oh, gitu. Jadi kalau mau melamar jadi CPNS, tapi pendidikan kita tidak Oh, linear, enggak, gitu maaf Pak. maksudnya. Maaf, bukan melamar Pak. Pak, maaf saya potong. Bukan melamar, pindah atau mutasi. Saya kebetulan sudah PNS. Sekarang sudah PNS, tapi Sudah mau Pak. pindah jurusan. Lain instansi. Oh, kalau itu tinggal mengajukan saja kepada Dinas Pendidikan setempat. Kan statusnya sudah PNS. Mau pindah instansi kan? Ya. Nah, sama halnya ketika kita mau pindahin anak sekolah dari kota A ke kota B. Nah, langkah yang kita lakukan, apakah instansi yang mau kita datangin itu menerima, itu dulu syaratnya. Jadi sebelum kita pindah dari lokasi, dari instansi yang sekarang, kita harus bertanya dulu kepada instansi yang akan kita masuki. Ya. Bersediakah dia menerima kalau kita pindah ke sana? Artinya adakah posisi yang akan kita tempati nanti? Nah, itu mengajukannya kepada dinas instansi terkait, misalnya dinas pendidikan. Berarti kita datang ke dinas pendidikan terdekat setempat gitu maksudnya. Prosedurnya seperti itu. Oh iya. Seperti itu Bu Jihan. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Jihan, udah belum? Udah ya. Next. Mardiana. Saya Ada pertanyaan nggak? tidak ada, Pak. Oke, next. Oke. Nadira Balkis. Oh, pas banget ya. Udah komen. Apri Setiono. Ya Pak, hadir Pak. Oke, Apri Setiono. Apri Setiono. Selanjutnya Putri Cahyani. Putri Hadir, Cahyani. Pak. Mana suaranya? Hadir. Ya, halo. Kedengaran, Pak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Nadia, Nindya. Nindya Saputri. Hadir Pak. Oke, Nindya Saputri. Lumayan banyak juga ya. Dwi Ayu. Dwi Ayu. Dwi Ayu, oke. Atika. Atika. Ada nggak sih? Komennya ada sih. Winda. Saya Pak. Winda, oke.
Abimanyu. Abimanyu Hadir, ada? Pak. Ada, Pak. Baiklah teman-teman ya. Berarti Ajeng belum ya? Dede Saya, Pak, Ismail. udah, Pak. Ah, Ajeng udah? Iya. Kita refresh dulu. Kita refresh dong. Nah, Ajeng belum masuk tuh komennya. Sinyal, Pak. Loading, Pak. Bentar. Oh, kita baca chatbox. Assalamualaikum Pak, Dewi Ayu sudah. Pak izin Dewi Ayu keluar masuk jaringan kurang bagus. Oke. Abimanyu sudah Pak, Atika sudah Pak, Nindya sudah Pak, Apri Setiono Putri sudah. Pak saya juga sudah komen, Novia. Mardiana, Bapak saya sudah komen. Ya, oke. Tinggal menunggu komennya Ajeng. Siapa? Hilang palanya. Kok bisa hilang palanya? Oke, sambil menunggu komen Ajeng masuk, kayaknya nyangkut di udara. Sinyal ya, kita masuk dulu materi sedikit ya. Bantu dong. Klik. Oh, gitu. Oh gitu ya. Ya Allah, kasihan banget. Isna, diklik dong. Indonesia. Coba dibalikin lagi ke atas sedikit aja. Nah, proposal UMKM, 100 UMKM online yang tangguh. Jadi kita akan bicara tentang UMKM kita ini kan belum terlalu dilirik oleh dunia, ya kan? Jadi supaya dunia tahu kita online kan dia dengan cara 1000 UMKM ya. Oke, next. Next lagi. Jangan. Ini buat ngajar ya. Pendahuluannya adalah e-commerce, teman-teman, dianggap memberikan manfaat besar bagi bisnis. Apa itu e-commerce? Segala sesuatu yang di-online-kan. Apa perbedaan online dengan digital? Ayo. Digital. Online, digital. Apa perbedaannya? Siapa yang tahu? Ayo dapat poin. Iya, pendapatnya selalu benar. Pendapat Isna benar. Ada yang lain? Perbedaan antara online dengan digital. Apakah benda yang sama atau sesuatu yang berbeda? Kalau beda, apa bedanya? Yang digital yang mana? Tapi digital bisa online kan? Nah, ada yang lebih spesifik nggak jelasinnya? Udah bener sih Isna, tapi ada yang lebih klik gitu. Lebih canggih ya. Kalau online nggak canggih.
Jadi ya oke ya. Jadi digital itu adalah berkas kan, file kan dia, berbentuk file kan. Jadi berbentuk file, ada yang video, foto, dokumen. Berbentuk digital dia apabila disimpan di dalam perangkat. Benar nggak sih? Dan dia kalau online adalah perangkat yang menggunakan internet. Online dia. Kalau nggak ada internet bisa online nggak? Nah, berhubungan dengan internet. Format file ya. File, berkas. Apakah digital bisa di-online-kan? Jawabannya bisa. Dengan menggunakan internet. Jadi antara digital dengan internet, dengan online itu seperti mata uang. Yang dua-duanya berfungsi. Next. Merasakan jadi operator, Isna ya. Tadi udah jelasin semua belum? Belum kan? Balik lagi dong. Tetapi, ya ini kita baca dulu semuanya. Meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pendapatan. Ini dia. Banyak contoh pengecer sukses yang menyediakan e-commerce online. Jadi pedagang ya, pedagang. Kenapa mall sepi? Karena semua sudah di-online-kan. Harganya lebih murah dan kita nggak perlu biaya lain-lain. Ya, cukup rebahan di rumah, order ya. Gampang banget. Nah, akhirnya yang sibuk siapa? Toko online-nya sibuk packing ya. Sehingga sekarang toko-toko yang dulunya punya kios di mall pindah ke gudang. Dia hanya nyewa gudang aja dan karyawannya berubah menjadi tukang packing. Tidak lagi melayani pembeli seperti biasa. Dan harus ada orang yang standby ya di operator. Kalau enggak, maka pembeli akan pindah ke lain hati. Kalau lama direspon pesanan orang secara online, maka orang akan meng-cancel. Kayak dicuekin kan? Jadi perlu yang namanya operator di perangkat adminnya. E-commerce menawarkan akses ke audiens calon pelanggan dengan skala global. Jadi lebih jauh cakupannya. Kalau kita buka kios atau toko, paling yang hanya sekitar dan orang yang sengaja datang ke mall. Tapi kalau ini lebih luas. Tetapi persaingan online sangat ketat loh. Jadi sebagai UMKM harus menonjol. Mengapa orang mengunjungi toko online dan bagaimana mereka menemukannya adalah pertanyaan kunci yang harus ditanyakan pada diri sendiri, teman-teman. Samalah kita mau cari sesuatu, scroll, di mana telunjuk kita berhenti? Di saat melihat thumbnail yang menarik, ya. Dari segi warnanya, dari segi tulisannya, dari segi tokoh yang ditampilkan atau idola kita, ya. Akhirnya kita berhenti, tunjuk kita cek. Nah, itu yang harus dijawab, ya. Kuncinya adalah menemukan peluang atau tantangan di pasar secara online dan mengisinya dengan sesuatu yang benar, yang benar-benar tepat dan bermanfaat bagi UMKM online ya. Oke, next. UKM online atau online entrepreneur sudah ramai sejak 10 tahun yang lalu. 10 tahun terakhir. Iya, udah ngantuk banget, pulang yuk. Juga tidak ketinggalan platform dan acara untuk toko online sering diadakan namun timbul dan tenggelam dan tidak jelas ribanya. Jadi kalau tidak dilakukan pendampingan atau workshop, selesai acara lupa lagi tadi apa ya, nggak ada tindakan. Ya. Jadi alangkah baiknya diadakan pendampingan.
Munculnya marketplace merupakan salah satu ciri dari perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Yes, perubahan ini harus diadopsi oleh seluruh online entrepreneur. Pada dasarnya, situs marketplace bukanlah fondasi dasar untuk berbisnis online. Akan tetapi, hanyalah sebagai saluran pemasaran saja. Jadi, itu sebagai salurannya saja. Website toko online yang dapat berfungsi untuk transaksi online tetap merupakan dasar dari bisnis online. Jadi perlu websitenya supaya orang percaya, teman-teman. Kita mau pesan di online itu, kita lihat apanya dulu. Review ulasan, ya. Lebih banyak komen mana nih? Testimoni para pembeli lebih banyak ke arah mana? Baik atau buruk, ya. Memuaskan atau mengecewakan, kan itu yang kita baca. Nah, itu harus didukung dengan perangkat website. Jadi di website itu menyediakan kolom chat namanya, ya. Pada era transformasi digital sekarang ini, UMKM berpeluang besar untuk lebih cepat mengembangkan bisnis. Namun ini harus dilakukan sesuai dengan praktek terbaik. Next. Tuh kan udah pada ngantuk-ngantuk kan? Pulang aja yuk, jam berapa sih? Kelas 9 ya. Dikit lagi ya. Semangat ya. Bapak pulangnya jauh banget ke Jonggol. Emang iya. Wah, udah gede dia sekarang. Udah gede banget ya. Emang iya. Makanya Bapak nggak pulang, nginep ke sini. Iya, bersama hantu kampus. Cantik tau. Iya, iya, iya. 30 juta. Kenapa UMKM membutuhkan website? Karena 30 juta pengguna internet di Indonesia dengan perilaku konsumen yang semakin digital dari waktu ke waktu. Nambah. Ya. Lebih efektif untuk berjualan karena di dalam website tersebut tidak ada penjual lain seperti di situs marketplace. Sehingga dapat lebih berguna dalam menjual kualitas. Lebih cepat dalam melakukan transaksi. Nah, ini dia yang disenangin orang itu. M-banking, bisa COD, ya, yang penting ada uang aja. M-banking cepat banget ya. Iya. Begitu ada saldo, gatel aja pengen beli, ya kan gitu. Dapat lebih memberikan kenyamanan dalam bertransaksi, nyaman dong, karena terbebas dari jambret dan sebagainya. Tapi kalau meskipun begitu, tetap aja mau lebaran kemarin rame loh. Tanah Abang. Penipuan, orang belajar kenapa? Rame kan? Nggak kenapa-napa. Iya betul. Iya. Maksudnya tumbuhnya penjualan online tidak mempengaruhi orang untuk datang ke Tanah Abang. Namun sebaliknya yang datang ke Tanah Abang itu kebanyakan orang-orang yang berjualan online. Itu murah, terus bisa milih gitu ya. Tanah Abang yuk. Sambil praktek pemasaran digital. Enggak, kita lihat aja transaksi mereka gitu. Seru banget. Sama Bapak. Terus kita pakai tanda apa gitu, ada pita-pita gitu. Biar gail. Ya, iya betul. Nah, iya. Ya, iya, iya, memang begitu. Entrepreneur. Itu kan menumbuhkan jiwa entrepreneur. Iya, jadi
Iya. Kan harus menjual ke orang yang tidak dikenal, ke orang yang belum pernah ketemu dengan kita. Jadi dikasih duit, cuma dikasih produk. Jadi produk harus jadi uang. Iya. Tadi yang nanya ini siapa? Yang nanya Pak, kenapa WA-nya bisnis? Iya kan? Udah minggu depan Bapak bawa sampelnya ya. Ya. Enggak, itu bisa dibagi 8. Satu sabun bisa wangi banget tau. Istri Bapak pakai itu terus. Jadi pengen dicium terus. Enggak, kalau pakai sabun itu kulitnya jadi kenyal-kenyal gimana gitu. Pokoknya minggu depan kita kan 2 kali seminggu kan ya? 2 minggu. 2 minggu kebalik. 2 minggu sekali. Bapak berangkat dari rumah jam 3 pagi. Kan dari Jonggol. Dari Jonggol ke Cilengsi. Dari Cilengsi naik Mahasari. Dari Mahasari turun di sini. Enggak, ngetek aku. Dari rumah ya begitulah ya, kita lanjutkan. Ya, lanjut. 30 juta pengguna internet udah tadi ya, dapat mengadakan promosi khusus yang berguna untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Sebagai sarana branding online untuk produk mereka, benar. Sebagai sarana pengembangan pemasaran ke seluruh Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah kenapa kita butuh website. Next. Yes, website tidak. Tapi e-commerce itu dasarnya website. Jadi di website itu ada semacam fitur yang bisa membuat aplikasi. Dari website itu menelurkan aplikasi. Iya. Langsung, apakah mau? Ini maksudnya. Dan yang membuat orang percaya banget usaha ini ada websitenya. Karena kalau nggak ada websitenya, nanti orang ngadu kemana? Jadi kayak rumahnya gitu ya. Dan aplikasi itu salah satu kamar di dalam website. Ya, salah satu fitur. Begitu kita mau klik, maka dia lari ke Google Play. Landing page. Yes. Dari website baru bisa menelurkan aplikasi yang dilinkkan ke Google Play dan App Store. Seperti itu. Komposisi sektor UMKM di Indonesia yang paling banyak hingga saat ini masih pertanian nih, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Di luar dugaan kan? Karena dulu Kementerian Pertanian, Peternakan, Kehutanan ini gencar untuk mengangkat para petani dan nelayan. Ya. Kemudian selanjutnya perdagangan dan kuliner. Nah, perdagangan dan kuliner inilah yang all shop itu. Angkutan karena sudah masuk ke UMKM ya, angkutan, kemudian industri perumahan dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang berkembang. Karena UMKM ini masih berkembangnya di pedesaan. Di perkotaan UMKM tidak terlalu dilirik, tidak terlalu diurus oleh pemerintah ya. Karena sudah banyak pedagang duluan sebelum ada UMKM. Oke, next. Ini grafiknya jumlah UMKM di Indonesia ini paling besar sebanyak 56 juta. Kemudian yang sudah online baru sedikit, baru 15 juta. Padahal ada 56 juta.
Paham pemasaran online masih sedikit sekali. Makanya kita termasuk ya orang yang mengingatkan kepada pedagang online supaya dia bikin akun di pemasaran online. Lanjut. Ini keterangannya sama saja dengan yang tadi. Lanjut. Nah, program sebelumnya itu sering gagal seperti yang saya bilang tadi. Karena diadakan di berbagai kota, sudah dibuatkan akunnya, sudah diberikan domainnya, hostingnya secara gratis, kemudian dibuatkan cara promosinya, segala macamnya, tapi tidak didampingi. Maka gagallah dia. Harus online dan betul. Website merupakan fondasi, ini saya bilang. Website itu merupakan fondasi dalam pemasaran digital. Sayangnya ini hanya sampai pemberian fasilitas aja. Tidak ada program berkelanjutan. Sedangkan untuk salah satu cabang search engine marketing atau SEM saja ada 200 faktor yang harus diketahui. Banyak banget loh. Ilmu yang harus kita kuasai di marketing digital itu ada semacam 200. Bahkan praktisi pemasaran digital di Indonesia masih tergolong minim jumlahnya. Dan belum tentu peserta yang ikut disaring berdasarkan konsistensi bisnis mereka. Sehingga peserta yang dapat adalah pelaku UMKM yang sekedar coba-coba. Jadi kalau ada poster begini, yang ikut itu hanya orang iseng. Coba-coba, kadang-kadang dia nggak punya usaha, ikut. Ya, ikut aja karena gratis gitu ya. Nah, untuk itu, untuk apa manfaatnya? Sehingga website setelah ada dan selesai, tapi tidak ada manfaatnya. Maka di sini kita menyadari betapa pentingnya kita punya website, teman-teman ya. Next. Ya. Informasi sosialisasi. Iya, info itu nggak nyampe ke kita gitu kan maksudnya. Nah, dalam tanda kutip nih, pemerintah itu masih tebang pilih memberikan informasi yang sangat berharga ini. Sehingga teman-teman nggak tahu kan, ada pelatihan UMKM online. Nah, terus bagaimana kita bisa mengetahui ini? Kitanya yang harus rajin buka Instagram mereka. Siapa Menteri UMKM? Sandiaga Uno. Halo. Halo Isna. Ih, benar-benar deh. Ya masa iya Pak Sandi jadi menteri dia nggak tahu. Hanya Isna juga ngantuk deh. Yuk, pulang yuk. Sedikit lagi. Ayo, next. Mau lanjut nggak? Berapa slide lagi? Tuh. Iya. Setahu dia, Pak Sandiaga itu gagal jadi wapres. Terus setelah itu kemana dia? Apakah kembali jadi wagub DKI? Enggak kan? Direkrut oleh Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan UMKM. Nadine Makarim. Iya, Mas Nadiem kan Menteri Pendidikan. Nah, inilah ilmu politik, teman-teman. Jadi di saat mereka maju sebagai pilpres, kan perlu ada yang dimenangin nih. Ya kan? Nah, yang ini pasti ada pro kontra. Ya. Ada yang suka ke sini, ada yang suka ke sini. Kalau misalnya tidak ada salah satu calon yang kalah,
Ya, yang menang siapa? Berarti harus ada yang menang dong. Namun siapa tahu di belakang layar mereka kong kaling. Oh, ya nanti viral. Iya, kan ada pertanyaan tadi, saya jawab doang. Iya, nggak apa-apa. Agak sensi. Nanti Bapak viral. Aduh. Iya. Tapi yang jelas politik itu misteri. Dunia politik misteri. Nah, kalau nggak terjun langsung, jadi, sebentar lagi bakal beredar berita hoax sebanyak-banyaknya untuk menjegal salah satu paslon. Bentar lagi nih, bentar lagi ya. Jadi jangan heran, kan udah tahu nih dari sekarang, menjelang Pilpres nanti bakal berseliweran berita hoax yang seolah-olah benar. Yes, paham ya? Tapi jangan ada yang demo ya. Mahasiswa L3 itu nggak boleh demo ya. Iya, betul. Makanya LP3I beda sendiri. Kalau yang lain kan mungkin tugasnya nggak terlalu banyak. Ya, CCTV loh. Iya, direkam lagi di Zoom terus. Udah. Di mana pengguna internet paling banyak? Ada di Pulau Jawa. Next. Iya, untuk sementara jadikan asdos ya. Usia usia pengguna internet yang paling banyak adalah seusia kalian ini. Sayang banget kalau misalnya kuotanya hanya untuk nonton TikTok atau bikin TikTok. Sip. Nanti follow akun Bapak ya. Tapi yang TikTok saya udah 1.000, Pak. Oh ya, Bakri Tanjung Channel. Coba buka Bakri Tanjung Channel berapa? Coba dong buka Bakri Tanjung. Coba Bakri Tanjung Channel berapa? Bakri Tanjung. Insya Allah. Ya, berapa followernya? Masih kalah. Dia 1445 kan, Dila? Dila. Tapi Bapak kontennya ngacak. Ngapa? Mas Saroni, dia kan kejam banget tau. Enggak, iya kan. Tenang. Tuh kan, lanjutkan. What time is it? What time is it? Kita mau sampai jam berapa? Ya. Ya. Nggak apa-apa. Materi dikirim ke grup aja ya.
kayaknya jangan. Ya, itu aja. Ya, ting. Nggak sopan banget ke Bapak. Apa sih layanan yang paling banyak diakses oleh pengguna? Chatting. 89% menggunakan chatting. Medsos hanya 87%. Namun ya, lihat nih perbankan hanya 7%. Nah, di sini artinya kenapa kenapa muncul WA bisnis? Karena memang orang senang banget nih. Yang penting kalau diingat-ingat, ngapain ya kita ngirim emoticon nangis, ketawa, bla 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 gitu, buat apa? Bahkan beli stiker lagi. Semua ya. Iya. Nah, artinya sedikit demi sedikit kita merubah mindset kita sedikit, gimana caranya chattingnya bermanfaat, menghasilkan uang. Chatting yang menghasilkan uang. Nah, itu. Oke, next. Ada apa lagi nih? Nah, pemanfaatan internet di bidang ekonomi. Lihat nih kenyataannya, guys. Yang nyari-nyari harga banyak banget nih. Sekadar lihat harga, ini berapa sih jilbab yang pink ini, berapa harganya? Yang hijau sage berapa harganya? Kemarin Bapak pakai baju hijau sage. Iya. Kemana-mana hijau. Kan kambingnya pakai kacamata. Jadi cari harga berapa, warna hijau sage berapa sih harganya, cari harga doang ya. Kemudian membantu pekerjaan, hanya sedikit foto. Informasi pembeli, beli online, cari kerja, transaksi perbankan. Yang paling sedikit adalah jualan online, teman-teman. Ya, karena maksudnya yang punya akun, kan teman-teman pembeli doang, beli kan. Ini teman-teman di sini posisinya cuma penjualnya yang sedikit ya. Bukalapak, kayak Bukalapak, Tokped dan lain-lain itu sedikit. Next. Sudah menyadari ya bahwasanya sedikit. Sengaja biar kaget. Solusi meningkatkan daya saing UMKM. Jadi ini sebenarnya materi orang yang saya kerjasama dengan seseorang yang menawarkan pembuatan website. Ini menawarkan. Next. Kami dapat memberikan solusi. Nah, kami di sini adalah yang punya bukan orang yang menjual hosting, domain segitu ya. Domain. Sudah berpengalaman 15 tahun dalam pemasaran online di Indonesia, terus konsisten dalam pengembangannya, telah membuat kami selalu harus mendapatkan solusi dengan perubahan-perubahan yang ada, membentuk budaya pemikiran kreatif di sisi kami. Kami di sini adalah orang yang penjual website, teman-teman ya. Tim ahli kami telah memiliki 11 sertifikasi secara internasional di bidang digital marketing, jadi nggak tanggung-tanggung ya. Penulis buku strategi marketing sukses jualan online, itu judul bukunya, yang direview oleh William Tanuwijaya, yang punya Tokped, Profesor Renal Kasali, Rumah Perubahan, dan Fadil Basmeleh, Zahir Accounting, ya penulis buku Zahir Accounting. Next.
Meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Kebutuhannya apa? Transformasi digital. Tenaganya kurang nih teman-teman. Pemasaran digital, ya. Edukasi. Nah, ini tenaga ahli teknologi informasi yang kurang, tenaga ahli pemasaran digitalnya yang kurang. Ini solusinya. Tapi untuk itu kebutuhan sekarang ini adalah transformasi digital, pemasaran digital, edukasi dan pendampingan. Karena kan saya bilang di awal tadi, kita kan terkaget-kaget dengan adanya dunia digital gini. Next. Aduh, salah. Gambaran online marketplace dan online store dengan memiliki sebuah website. Nah, lagi-lagi website. Sebagai dasar bisnis online, maka eksistensi bisnis UMKM dapat lebih cepat. Ya, artinya kudu punya website. Apa namanya nih? Saya spill nih. Namanya saya spill. Jakarta Urban Hosting. Kalau teman-teman pengen tahu, dia membuat website sekaligus teman-teman dapat bonus. Langsung punya SEO, langsung muncul nama website kita di SEO. Kemudian dibantu untuk share di Instagram, dibikinkan blognya, diiklankan juga di Facebooknya. Ini mesin pencari untuk Internet Explorer. Kan ada Google Chrome, ada Internet Explorer, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Jadi kita dibantu. Kalau kita minta dibuatkan website pada Jakarta Urban Hosting ini, kita sudah mendapatkan bonus ini. Cuma bersih. Jadi kita mendapatkan akun di semua jaringannya. Next. Ya. Terus belajar dari pengalaman sebelumnya, si Jakarta Urban Hosting tadi, memulai dari pebisnis lokal, Google hingga pemerintah telah banyak menyelenggarakan acara UMKM goes online. Namun hasil dari program atau acara tersebut belum terlihat ke permukaan. Adakah UMKM yang booming hingga saat ini? Belum kan? Nah, untuk itu perlu dibuatkan website. Belajar dari tersebut, maka belum jelasnya objektif dan tujuan dari program. Program tersebut banyak di launching, banyak dibantu oleh pemerintah, namun hasilnya kurang memuaskan. Next. Nah, hukum transformasi digital, sedikit ilmunya. Transformasi digital merupakan sebuah upaya yang berkesinambungan. Dalam hal ini, agar dapat efektif meningkatkan daya saing UMKM, upaya tersebut tidak bisa hanya sampai pada pemberian fasilitas. Bukan hanya sekedar dikasih, perlu operasional dan development. Ya. Digital marketing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi digital. Oleh karena itu, UMKM harus diberikan dukungan pemasaran digital. Oke, next. Kenapa UMKM tidak pakai marketplace aja? Ya, dalam digital marketing, marketplace adalah tempat untuk branding. Ya, ada dua fase digital marketing, yakni interest dan decision. Jadi bikin orang menarik. Kan saya bilang tadi, scroll, telunjuk kita berhenti di mana? Di thumbnail yang menarik. Nah, supaya thumbnail menarik itu interest namanya. Setelah dia menarik, dia baca-baca, dilihat pengalaman orang belanja, baru decision, keputusan, membuat keputusan. Yes, saya belanja di sini. Banyak pesaing yang tidak memiliki toko fisik dan perang harga. Selain hal tersebut dapat membunuh bisnis UMKM itu sendiri. Juga akan melemahkan produsen lokal, akhirnya banjir barang impor. UMKM tidak akan terlihat di Google, hanya situs marketplace yang terlihat. Nah, websitenya tidak akan terlihat, tapi yang terlihat adalah marketplace-nya. Maka ini tidak akan efektif untuk bisnis UMKM. Next. Nah, maka dia Jakarta Urban Hosting tadi membuat sebuah program namanya 100 UMKM Online. Program ini akan melibatkan 100 UMKM di Jakarta atau di Indonesia untuk pilot project.
UMKM online yang efektif menghasilkan dan meningkatkan pendapatan dengan menggunakan sebuah website. Program ini termasuk dukungan dan pendampingan pemasaran digital. Jadi bukan hanya pembuatan websitenya, juga dibantu untuk mengeksplor ke seluruh media sosial mereka. Next. Apa yang dibutuhkan digital marketing? Ini butuh sosial, harus sosialisasi. Kemudian website, training, penggunaan, handling order, dan sebagainya. Jadi kalau ada order masuk, gimana cara ngatasinnya? Ya, terima, kemudian dijawab, ditanya, dikonfirmasi, ya, apakah sudah sesuai, gitu ya. Kalau sudah, maka kita yes, kita oke-kan. Manfaatnya, kita ada di website mereka, ada di jaringan mereka. Next. Sudah selesai. Ya, meskipun terkesan agak terburu-buru, tapi kan garis besarnya dapat lah ya. Ada, ya. Berarti ekspektasi. Baik teman-teman, akhirnya sampai juga kita pada penghujung pertemuan ini. Lampu ya. Jalan doang, diri atau jangan mager ah. Ya, Jepang. Iya, kemana-mana jalan kaki. Jalannya orang Jepang itu seperti lari. Gesit banget tahu-tahu udah di sana, tahu-tahu udah di sana. Itulah Jepang. Baik teman-teman, mudah-mudahan pertemuan pertama ini memberikan kesan baik. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Arigatou gozaimasu. Teman-teman yang di seberang sana, pamit. Usna pulang mana? Teman-teman yang online, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Sayonara. Terima kasih, Pak. Kamis depan tanggal merah ya, ingat itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.